Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta. Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah, yaitu Dajjal, terhapus mata kirinya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Hadis riwayat Ahmad. Seorang pemikir muslim asal London, yaitu Ahmad Thompson, dalam bukunya yang berjudul Sistem Dajjal, menyebutkan 3 macam bentuk kelompok sosial. Pertama, masyarakat pedalaman sederhana yang hidup selaras dengan alam, namun tidak mengikuti syariat kenabian. Kedua, masyarakat Islam yang selaras dengan alam dan mengikuti syariat kenabian. Ketiga, masyarakat kafir yang hidup tidak selaras dengan alam semesta dan sengaja menolak syariat Sang Pencipta. Masyarakat pertama perlahan semakin menghilang seiring laju perkembangan teknologi dan juga informasi. Walaupun eksistensi mereka akan tetap ada, namun mayoritas kita tidak berada di kelas itu. Adapun jenis kelompok kedua, yaitu gambaran yang paling ideal, terjadi pada generasi terbaik umat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa selaras fitrahnya dengan lingkungan, dan pada saat yang sama juga menjadikan keselarasannya dengan alam semesta dalam bingkai ibadah kepada Pencipta alam semesta. Pada kehidupan mereka terdapat sistem hidup yang mengandung kecukupan dan juga keberkahan material dan non-material. Kelompok kedua ini menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal untuk memetik kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Karenanya, mereka tidak mengeksplorasi alam semesta dengan semangat ketamaan dan juga eksploitasi, melainkan agar sarana menegakkan agama ini makin mudah dan efektif. Mereka tidak merusak hutan atau menambang isi bumi secara liar yang di kemudian hari menyisakan persoalan bagi anak cucu mereka. Sebaliknya, langit dan bumi mendatangkan keberkahan dalam semua yang mereka lakukan. Syariat kenabian yang mereka jadikan sebagai dasar pijak dan juga petunjuk arah telah membuat tujuan dari semua yang mereka lakukan menjadi terang dan jelas. Karenanya, mereka kaya dan makmur dengan sebenar-benarnya. Dunia telah mengikutinya, bahkan berada dalam genggaman tangannya, sementara hatinya tetap bebas untuk tunduk dalam kendali syariat Pencipta dunia itu. Adapun masyarakat ketiga, inilah jenis masyarakat yang paling mendominasi dunia. Masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta, dengan beragam aktivitas eksploitasi alam, juga manusianya secara liar dan juga brutal, di mana semua itu dilakukan untuk memenuhi nafsu mereka dan dalam rangka menentang syariat Pencipta mereka. Inilah masyarakat kafir yang kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem Dajjal dan kaki tangannya. Inilah era di mana kita hidup, era yang tanpa sadar menyeret kaum muslimin untuk masuk dalam pusara permainan mereka, untuk selanjutnya mustahil bisa keluar darinya. Pola hidup masyarakat kelas ini telah menjadi sesuatu yang sistemik, berlaku secara global, dan menjangkau seluruh bidang kehidupan manusia. Politik, sosial, ekonomi, budaya dan militer, pemikiran dan peradaban, semuanya berada dalam kendali sistem kufur ini. Inilah zaman yang oleh Nabi disebut sebagai zaman fitnah, zaman yang semua sistem kenabian telah dijungkir balikan. Norma dan nilai kebenaran dirusak tanpa ada yang tersisa. Sangat berat hidup di era ini, era Dajjal. Era di mana seluruh masyarakat dunia telah buta, yang karenanya si mata satu merasa pantas menjadi raja. Ya, sebagian besar, kalau tidak boleh disebut, hampir semua manusia telah buta. Bukan cuma buta, tapi juga tuli dan bisu, yang karenanya mereka tidak memahami. Sebagian besar manusia tidak sadar bila mereka menjadi korban konspirasi Dajjal dan kroni-kroninya. Sebab, mereka merasa mengenakan baju para raja dan tinggal di istana. Walau hakikat yang sebenarnya mereka telah telanjang dan terpenjara. Betapa jujurnya sabda Nabi kita yang mengingatkan datangnya masa-masa sebelum raja pendusta ini menampakkan sosok fisiknya.
Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Dengan seluruh sistem yang membelit kaum muslimin di seluruh lini kehidupan mereka, lalu kita saling bertanya, apakah Nabi kita telah menceritakan akan datangnya peristiwa ini kepada kita? Apakah Nabi kita sudah menjelaskan solusi menghadapi zaman fitnah ini? Sebenarnya, ratusan hadis tentang nubuat akhir zaman telah banyak disampaikan, dan apa yang kita saksikan adalah fakta nyata atas kebenaran nubuat-nubuat itu. Lantas sahabat, apakah yang dapat kita perbuat? Barangkali inilah salah satu wasiat beliau yang sangat tepat untuk kita realisasikan di zaman fitnah ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Ia membuat mereka gentar dan mereka juga membuatnya gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan diri di daerah pedalaman dengan menunaikan hak Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Amru Al-Dani. Kemunculan Dajjal merupakan pertanda akhir zaman. Terdapat sedikitnya 3 pertanda dari alam sebelum Dajjal muncul. Seperti yang setiap orang ketahui, bahwasanya Dajjal akan muncul di akhir zaman untuk menyebarkan fitnah besar dan menjadi musuh utama kaum muslimin. Pertanda terkait kemunculan Dajjal sendiri telah dijelaskan dalam beberapa riwayat Islam, di mana makhluk ini diketahui akan keluar bersamaan dengan turunnya keimanan umat Islam, sehingga mulai banyak para pendusta berkeliaran. Dan berikut 3 tanda alam sebelum Dajjal muncul. 1. Banyak sungai mengering. Kemunculan Dajjal akan terjadi di tengah masa yang penuh kekeringan dan juga penderitaan, di mana bumi dilanda kemarau panjang yang membuat banyak sungai-sungai besar mengering. Kekeringan ini akan mempengaruhi kehidupan manusia secara drastis, memaksa mereka untuk menghadapi kelaparan dan juga kehausan yang tak tertahankan. Dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud dijelaskan bahwa banyak tanah yang akan berubah warna menjadi merah, menyerupai merahnya batu bata yang terbakar atau tembaga yang meleleh. Fenomena ini seakan menjadi pertanda kehancuran dan juga bencana yang mendekat. Pada saat itulah Dajjal akan muncul dengan membawa ilusi seolah-olah ia adalah seorang penyelamat. Ia hadir di tengah-tengah umat manusia yang kehausan dan penuh harapan akan datangnya bantuan. Dengan tipu dayanya, Dajjal akan menawarkan air sebagai solusi dari penderitaan. Namun air tersebut bukanlah rahmat, melainkan jebakan yang mematikan. Dajjal akan datang dengan membawa 2 sungai yang memiliki daya tarik besar. Sungai pertama mengalirkan air yang tampak jernih dan juga menyegarkan, menggoda mereka yang putus asa dan lelah untuk meminumnya. Sementara itu, sungai kedua adalah sungai yang mengalirkan api, tampak mengerikan dan menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Namun dalam hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa sungai yang terlihat seperti air jernih adalah sebenarnya api yang membinasakan. Sedangkan sungai yang tampak seperti api adalah sungai sejati yang membawa keselamatan dan juga kesejukan bagi mereka yang tetap beriman. Barang siapa yang tertipu oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya akan merasa aman dari penderitaan fisik, seolah-olah mereka telah menemukan jalan keluar dari kesulitan. Mereka akan diberikan air dari sungai yang terlihat jernih sebagai simbol dari kemewahan dan juga kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh Dajjal. Namun kenyataannya, air tersebut hanyalah tipu daya yang membawa kehancuran jiwa. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk menolak Dajjal, meskipun harus menghadapi kesulitan dan juga ancaman sisaan, akan tetap teguh di dalam keimanan mereka. Mereka mungkin tidak menikmati air jernih yang tampak di dunia, namun di akhirat kelak, mereka akan diselamatkan dan juga dijauhkan dari kebinasaan yang dijanjikan oleh Dajjal. Air yang mereka anggap sebagai api di dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang berhasil melewatinya akan mendapatkan keselamatan abadi. 2. Banyak hewan dan tumbuhan mati.
Fenomena kekeringan yang melanda bumi menjelang kemunculan Dajjal tidak hanya mempengaruhi alam, tetapi juga menjadi ujian berat bagi seluruh makhluk hidup. Banyak hewan akan mati karena kehilangan sumber air dan juga makanan. Tanah-tanah yang tadinya subur akan mengering, tak lagi mampu menumbuhkan tanaman, dan hutan-hutan yang lebat akan berubah menjadi padang gersang. Dampak dari kekeringan ini akan sangat dirasakan oleh manusia yang bergantung pada alam untuk kelangsungan hidup mereka. Kekeringan tersebut akan menyebabkan kelangkaan pangan yang parah. Persediaan makanan akan habis, membuat masyarakat menghadapi kelaparan berkepanjangan. Ladang pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama kehidupan akan terbengkalai karena tanahnya tidak lagi bisa diolah. Hewan ternak yang bisa dijadikan sumber makanan juga akan mati satu persatu. Kehidupan ekonomi masyarakat pun akan hancur, menciptakan krisis global yang tak terhindarkan. Dalam kondisi ini, manusia akan berada dalam keadaan putus asa. Ketika kelaparan menjadi masalah yang umum, kemampuan untuk bertahan hidup akan menjadi semakin sulit. Perdagangan makanan akan terhenti, harga bahan pokok akan melonjak tajam, dan kekacauan sosial mungkin akan terjadi akibat perebutan sumber daya yang tersisa. Di berbagai belahan dunia, kelaparan akan merusak tatanan sosial, di mana manusia akan mulai berebut apapun yang bisa dikonsumsi untuk bertahan hidup. Masa sebelum kemunculan Dajjal ini disebut dalam berbagai riwayat sebagai masa yang sangat sulit, di mana banyak manusia yang tidak kuat menghadapi ujian tersebut. Dalam periode beberapa tahun ini, manusia akan merasakan cobaan besar dari Allah berupa kekeringan yang tak kunjung berakhir dan kelaparan yang semakin parah. Mereka yang tidak memiliki keimanan yang kuat mungkin akan tergoda untuk mencari jalan pintas ataupun solusi instan yang ditawarkan oleh kekuatan jahat. Ini adalah ujian besar bagi umat manusia, di mana mereka dihadapkan pada dua pilihan: tetap teguh dalam keimanan dan menghadapi penderitaan yang ada, atau mencari keselamatan di tempat yang salah. Disinilah peran besar dari kemunculan Dajjal. Di tengah-tengah krisis ini, ia akan muncul dengan tipu daya dan janji-janji palsunya, menawarkan solusi seolah-olah mampu menyelamatkan mereka dari kelaparan dan juga penderitaan. Namun, mereka yang tetap berpegang teguh pada iman akan mengetahui bahwa ujian ini adalah bagian dari takdir Allah, dan bahwa keselamatan sejati tidak datang dari solusi duniawi yang sementara, melainkan dari keteguhan dalam menghadapi cobaan. Sementara, mereka yang tergoda oleh ilusi kemudahan yang ditawarkan Dajjal akan jatuh ke dalam perangkapnya, memperjualbelikan jiwa mereka demi kenikmatan dunia yang semu. 3. Munculnya dukun. Istilah dukun berasal dari bahasa Arab yang berarti asap, dan fenomena ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama mengenai makna dan implikasinya. Ada beberapa penafsiran yang berkembang tentang apa sebenarnya dukun itu dan bagaimana ia akan mempengaruhi umat manusia pada masa tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa dukun merupakan gambaran kondisi kelaparan yang melanda umat manusia di akhir zaman. Mereka berargumen bahwa kata asap di sini digunakan secara metaforis untuk menggambarkan kabut penderitaan dan juga kesulitan yang dihadapi umat manusia, khususnya dalam hal kekurangan pangan. Dalam pandangan ini, kelaparan global akan menyebar dan merusak kehidupan sosial, di mana kekurangan makanan akan menciptakan keputusasaan di antara manusia. Asap dalam konteks ini melambangkan kabut kekacauan, penderitaan, dan juga keputusasaan yang menyelimuti dunia akibat ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, ada juga ulama yang menafsirkan dukun secara lebih liberal, sebagai asap yang nyata yang muncul di langit dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Asap ini diyakini akan membawa dampak langsung pada kesehatan manusia, menimbulkan berbagai penyakit pernapasan dan juga gangguan fisik lainnya. Penafsiran ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 2798 yang menyebutkan bahwa asap ini akan menyelimuti manusia dan menjadi salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa asap ini
akan berlangsung selama 40 hari dan akan menutupi seluruh bumi, menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang masih hidup. Dalam konteks ini, asap dukun dianggap sebagai peringatan Allah kepada manusia untuk kembali kepadanya. Sebuah peristiwa yang mengingatkan umat manusia akan betapa dekatnya hari akhir. Seperti yang disebutkan dalam hadis, fenomena ini akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama pada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sementara bagi orang-orang beriman, mereka akan mengalami pengaruh yang lebih ringan sebagai bentuk perlindungan dari Allah atas keimanan mereka. Sebagai tambahan, beberapa ulama kontemporer menghubungkan dukun dengan bencana modern seperti polusi udara yang semakin parah, kebakaran hutan yang meluas, atau bahkan perang nuklir yang dapat menciptakan asap beracun yang menyelimuti atmosfer bumi. Pandangan ini berusaha untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa global masa kini dengan tanda-tanda akhir zaman yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Meskipun demikian, interpretasi mengenai dukun tetap terbuka dan belum ada kesepakatan tunggal di antara para ulama. Yang jelas, dukun merupakan salah satu tanda besar yang akan muncul sebelum datangnya hari kiamat, menjadi peringatan bagi manusia agar segera memperbaiki diri dan kembali kepada ajaran Allah. Sahabat yang beriman, inilah tempat keluarnya Dajjal pada hari kiamat. Berkenaan mengenai lokasi keluarnya Dajjal, pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW. Dikutip dari buku Kiamat oleh Mansur Abdul Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, malapetaka selalu datang dari arah timur. Dari sini datang fitnah ke arah timur. Kekurangan ajaran dan kekerasan serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para penggembala unta dan lembu di kalangan suku Robi'ah dan juga Mudor. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu senada dengan lokasi kemunculan Dajjal yang disebutkan akan keluar dari arah timur. Rasulullah bersabda, Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah, hingga dia akan sampai di baik gunung Uhud. Lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan dia di sana akan binasa. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa wilayah di arah timur yang disambangi Dajjal. Salah satunya adalah wilayah Khurasan. Dan hal ini disandarkan pada hadis yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari arah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Selain itu dijelaskan, Dajjal akan mendatangi sebuah jalan antara Syam dan Irak. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis yang bersumber dari Hakim dari An-Nawas bin Sam'an, dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Berkenaan dengan lokasi keluarnya Dajjal, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan Dajjal akan muncul di kota Maruf atau Irak. Abdullah bin Amr bin As lalu bertanya kepada seorang lelaki yang tinggal di Irak, apakah di negeri kalian ada sebuah wilayah yang bernama Qudsi yang mempunyai danau asin dan pohon kurma? Lalu orang itu menjawab, iya, ada. Abdullah melanjutkan, dari sanalah Dajjal akan muncul. Hadis riwayat Tabrani. Sebaliknya, Dajjal tidak dapat mendatangi wilayah Madinah dan Mekah. Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai kemuliaan Mekah dan Madinah adalah hadis yang bersumber dari Imam Malik radhiyallahu an, yang kemudian sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Setiap jalanan Madinah terdapat malaikat sehingga taun dan Dajjal tidak dapat memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mekah juga menjadi kota suci yang dilindungi para malaikat dari Dajjal. Bersumber dari As-Sahih yang menyebutkan, Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah karena dihalangi para malaikat. Meski demikian, Dajjal tetap dapat mendatangi wilayah sekitar Madinah. Menurut keterangan hadis, Dajjal akan singgah di sebuah padang gersang dekat kota Madinah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id mengutip cerita Rasulullah yang dinukil dari Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi Al-Naisburi dengan penerjemah Abu Ahsan bin Utsman
dalam kitab Fitnah seri Mukhtasar Sahih Muslim. Dampak kedatangan Dajjal yang singgah di sekitar kota tersebut membuat orang-orang kafir yang berada di dalamnya berbondong-bondong keluar menemui Dajjal. Penduduk yang tersisa hanyalah mereka yang senantiasa menjaga keimanannya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis terdahulu. Di antara ciri-ciri Dajjal adalah sebagai berikut, yaitu seorang laki-laki yang besar tubuhnya, merah kulitnya, keriting rambutnya, buta sebelah matanya. Matanya seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol, mirip seperti Ibnu Qatan, seorang laki-laki dari Kuaza. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Buta matanya sebelah kanan, yaitu matanya seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syab atau muda usia, yaitu 30-50 tahun, sangat keriting rambutnya, matanya seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol, mirip seperti Abdul Uzza bin Qatan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Seorang laki-laki, pendek, cara berjalannya tidak normal, keriting, buta sebelah matanya, satu matanya rata, tidak menonjol dan tidak masuk. Hadis riwayat Abu Daud, Sahihul Jamius, Shogir, nomor 2455. Buta sebelah matanya, menonjol dahinya, luas atas dadanya. Hadis riwayat Ahmad. Banyak rambutnya. Hadis riwayat Muslim. Di antara dua matanya tertulis kafir atau huruf kaf, fa, dan ro yang bisa dibaca oleh semua orang beriman, bisa baca tulis ataupun yang buta huruf. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Orangnya sangat sabar. Hadis riwayat Muslim. Makhluk yang paling besar fitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak dilahirkan. Hadis riwayat Muslim. Muncul dari arah timur, yaitu Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Khurasan adalah kota yang luas zaman dahulu. Awal batasnya dekat Irak dan akhir batasnya dekat India. Sekarang meliputi beberapa kota dan masuk ke beberapa negara, yaitu Iran Utara, atau diantaranya terkenal dengan Naisabur, Afghanistan Utara, atau diantaranya terkenal dengan Harrah dan Balkh, daerah-daerah Turkmania, atau dahulu pernah masuk Uni Soviet, yang diantaranya terkenal dengan Maro, dan desa-desa sekitarnya sebelum sungai Jaihun. Muncul dari tempat bernama Yahudia, kota Asbahan, dengan 70.000 orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad, Fatur Rabbani. Asbahan adalah kota yang dahulu termasuk Khurasan, yang sekarang termasuk wilayah negara Iran. Dia muncul dan tinggal di bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Dan setelah Dajjal melakukan perjalanan mengelilingi bumi selama 40 hari, akhirnya ia akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lut atau Lod di Palestina. Di tempat inilah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, menandai berakhirnya fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Hadis riwayat Muslim menyebutkan Isa akan mencari Dajjal hingga menemunya di pintu Lot, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa bin Maryam mendatangi kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini akan terjadi di waktu subuh, ketika Nabi Isa alaihissalam memimpin pasukan kaum mukmin untuk menyerbu Dajjal dan juga pengikutnya. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa pada malam sebelum penyerbuan, para mukminin berkumpul dalam kegelapan malam yang sangat pekat. Mereka saling berkata, "Apalagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian menuju keridhaan Allah Ta'ala? Siapapun yang memiliki kelebihan makanan, hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Lalu sholatlah hingga fajar menyingsing, dan segera laksanakan sholat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan." Setelah malam yang kelam itu, Isa bin Maryam turun ke bumi, dan saat seorang lelaki berbaju besi muncul, orang-orang bertanya, "Siapakah kamu?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan kalimahnya." Isa bin Maryam kemudian menyeru kaum muslimin, "Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk menyerbu pendusta besar itu?" Namun sebagian dari mereka berpikir bahwa yang ada di hadapan mereka adalah jin, dan mereka pun berlarian ketakutan. Ternyata mereka bertemu dengan Isa bin Maryam yang telah siap memimpin perlawanan.
Setelah sholat subuh dilaksanakan, Nabi Isa alaihissalam menolak untuk menjadi imam dan meminta imam dari kaum muslimin sendiri yang memimpin sholat. Setelah sholat, pasukan muslim segera menyerbu Dajjal. Ketika Dajjal melihat pasukan ini mendekat, ia mulai mencair seperti garam yang larut di dalam air. Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal dan akhirnya membunuhnya. Dan pada saat itu, bahkan pohon dan batu-batu pun akan bersaksi dan berkata, "Wahai Ruh Allah, di sini ada seorang Yahudi yang bersembunyi. Tidak ada seorang pun dari pengikut Dajjal yang akan selamat dari pembalasan. Semua yang mengikuti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, mengakhiri kekuasaan fitnah dan juga kezaliman yang telah menyebar di muka bumi." Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.